Baik, kita ulangin. Jadi kata ulama, kalau sang khatib sudah pasti itu dianjurkan untuk merubah selendangnya. Nah, jadi umpama di kanan, dibalik ke sebelah kiri. Nah, di atas pindah ke bawah. Nah, gini caranya. Nah, kata ulama, dan dianjurkan juga, walaupun sebagian ulama saja ya, dan bagi makmum juga dianjurkan untuk kalau dia makmum pakai selendang juga merubah selendangnya tadi. Paham ya? Bagi sang makmum. Cuman yang berpindah ini hanya selendang saja. Tidak perlu pakai baju, bajunya dibalik juga enggak. Selendangnya doang. Kemudian juga ini pakai tailasan. Tahu tailasan? Tailasan itu begini umpamanya. Nah, ini ya, ini tailasan namanya. Ini sang khatib kan begini biasanya kan ya. Maka ini dibalik. Diputar, kemudian dibalik begini. Nah, nih. Nah, sekali lagi ya. Ini kanan ya, ini kiri. Jadi yang kanan dibalik ke kiri. Nah, gini, putar. Nah, gini kan ya. Kemudian gini, dibalik begini. Yang di atas di bawah, yang di bawah ke atas. Nah, kemudian diputar begini. Nah, paham ya? Ini kalau khatib pakai tailasan. Tapi kalau sang khatib tidak pakai tailasan, pakai syal saja, maka yang kita sebutkan tadi caranya seperti itu. Kalau sang khatib dua-duanya pakai tailasan juga plus pakai syal seperti ini, maka juga seperti itu dibalik. Nah, cuman arahnya saja, tidak perlu dibentang ya, dibalik-balik enggak, atau pakai kopiah bapak-bapak kopiahnya dibalik, nah, atau selendang ini imamahnya dibalik, nah. Cuman selendang ya, yang terutama selendang sama tailasan. Kalau ada tailasan dia dibalik juga tailasannya. Nah, kenapa kok dibalik? Kata ulama, hikmahnya adalah tafaulan, mengharap mudah-mudahan juga Allah membalik keadaan yang sekarang kering, dibalik oleh Allah menjadi hujan, menjadi banyak air, menjadi subur. Nah, itu tafaulan. Jadi sebenarnya agama kita tuh ngajarkan model-model begitu tuh. Tidak salah juga orang bahar itu kalau bilang, jangan begitu pemali jadinya. Ya, pemali. Sebenarnya pemali itu enggak ada. Ya, bahasa Arab pemali enggak ada. Cuman ya orang bahari begitu tuh. Ya. Makan enggak boleh dari atas turun ke bawah, pemali. Ya, dulu saya kecil tuh begitu, makan di meja umpamanya, tiba-tiba turun ke bawah. Apa jar orang tua? Enggak boleh makan dari atas ke bawah. Jadi namanya anak-anak kan protes, kenapa mah enggak boleh dari atas ke bawah? Nanti rezekinya turun. Rezekinya turun. Kita kan namanya anak-anak kalau begitu mah nanti ulun makan dari bawah ke atas. Dari lantai naik ke meja. Kan banyak itu macam-macam. Enggak boleh makan piring betumpang. Nah, makan piring betumpang. Tahu piring betumpang? Pemali jarnya. Sebenarnya orang melarang itu supaya piringnya jangan pecah. Cuman orang nakut-nakutin. Nah, kenapa enggak boleh? Nanti bebini dua jarnya. Nah. Piring bebini dua jarnya. Apalagi macam-macam ya. Pantangan-pantangan orang bahari itu. Jangan duduk di bantal jarnya. Nanti apa ya? Bisulan. Padahal bukan bisulan. Takut bantalnya robek aja ya, pecah begitu. Macam-macam ya. Cuman ala kulli hal, walaupun itu mungkin mitos dan sebagainya, tapi itu baik. Baik dari segi adab. Nah, kenapa? Karena ada yang begitu tuh. Di dalam agama kita ada gitu. Nah, seperti ini. Membalikan selendang tadi. Kenapa? Supaya Allah juga membalikan keadaan yang jelek menjadi baik. Kan begitu tuh. Nah, kalau ini memang dasarnya memang Nabi yang melakukan. Tapi kalau yang betumpang piring, sendok 2 biji, itu enggak tahu di mana, itu bisa-bisa orang bahari aja. Cuman baik, menurut kami pribadi enggak ada masalah. Enggak ada masalah seperti itu. Udah ya, dipaham ya? Baik, itu orang bahari itu kalau motong kuku bujur-bujur jangan putus jar ya.
Nih, motong kuku ini jangan tek putus-putus, jangan. Kalau motong kuku dari ujung ke ujung begitu nah. Supaya apa ya? Supaya rezekinya jangan putus. Kalau dia plek nanti rezekinya putus nyambung plak putus, nanti nyambung lagi putus nyambung. Jangan. Jadi tek begitu. Rezeki supaya bertuntungan, enggak putus-putus rezeki itu. Nah, pakai kancing dari bawah ke atas. Ya kan ya? Jangan dari atas ke bawah. Macam-macam lah itu ya. Ala kulli hal ya. Nah, tapi ya begitulah ya. Ada seperti itu. Baik, jadi jamaah juga putar. Jawa juga memindah selendangnya sebagian ulama ya. Kenapa seperti itu? Tafaulan, mengharap supaya Allah merubah keadaan yang tidak baik menjadi baik. Baik, lanjut. Begitu juga atas selendang dibalik agar ditaruh di bawah. Kita bawa tadi sini. Ini kan di bawah nih ya. Dipindah ke belakang. Nah, kemudian pindah ke kanan. Pindah ke kiri. Kalau kita menaruh selendangnya di kanan, nanti pindah ke kiri. Kalau di kiri, pindahnya ke kanan. Baik, lanjut. Dan dianjurkan juga para jamaah untuk memindahkan selendang mereka masing-masing seperti yang dilakukan oleh khatib. Itu yang kita katakan tadi ya. Sang makmum jamaah juga memindah. Tapi yang paling ditekankan adalah sang khatib. Paling ditekankan sang khatib. Kalau makmum ala kulli hal. Anjuran saja. Dilakukan alhamdulillah, kalau nggak dilakukan nggak apa-apa. Tapi sang khatib itu ibarat kata setengah wajib lah. Setengah wajib dia memindahkan itu, membalik selendang tadi. Lanjut. Kecuali perempuan, maka mereka itu tidak dianjurkan untuk memindah selendang mereka. Nah, kalau perempuan nggak usah bercabut jilbab, bertukar-tukar jilbab nggak usah. Ya, biarkan saja perempuan apa yang ada. Baik, lanjut. Adapun hikmah dari itu adalah agar mudah-mudahan suasana yang tidak disukai bisa berubah kepada suasana yang disenangi. Setelah selesai berdoa, khatib kembali menghadap ke jamaah. Nah, stop. Jadi itu dilakukan oleh sang khatib menghadap ke kiblat, berdoa tadi pada saat apa ya? Pada saat cuman berdoa. Ya. Nanti selesai berdoa, sang khatib kembali menghadap ke jamaah. Begitu caranya. Baik, lanjut. Lalu meneruskan khutbahnya sampai selesai. Nah, lalu sang khatib tadi meneruskan khutbahnya, ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan sampai habis. Lanjut. Kata cara yang keempat, dianjurkan untuk membiarkan selendang dalam keadaan terbalik sampai melepas atau berganti pakaian. Stop. Jadi keadaan selendang yang tadi dipindah tadi, baik sang khatib ataupun sang makmum, ya, ini jangan dipindah-pindah, biarkan aja begitu. Sampai kapan dipindah? Sampai balik ke rumah, sampai melepas baju. Paham ya? Jadi jangan dipindah. Biarkan sudah gitu. Kalau di kiri sudah, dari yang di kanan pindah ke kiri, biarkannya di kiri. Sampai nanti balik ke rumah. Ya, sampai melepas baju. Biarkan saja. Lanjut. Dan dimakruhkan kalau seandainya tidak membalik selendangnya. Nah, itu sang khatib makruh kalau dia nggak membalik selendangnya itu. Ya, makanya tadi ditekankan bagi sang khatib, kalau sang makmum ala kulli hal. Yang mau alhamdulillah. Lanjut. Masalah. A. Disunahkan untuk mandi sebelum melaksanakan salat istisqa. Baik, 1, sunah mandi sebelum salat istisqa. Kalau ada air, kalau nggak ada air, apa yang mau dimandikan? Ya, 1. Yang kedua, yang paling afdal salat istisqa dilaksanakan pada waktu hari raya dan dibolehkan mengerjakannya di waktu malam dan di waktu-waktu yang dilarang.